Harusnya kamu gak perlu ngomong kayak gitu sama Vito sama Mama. Kalau Vito tersinggung gimana karena dipikir dia ditolak? Ya, emangnya kenapa sayang? Lagian kan saya ngomongnya juga baik-baik. Saya yakin dia ngerti kok. Masalahnya mereka itu keluarga aku. Aku gak mau mereka salah paham. Ya kalau gitu kan emang saya nggak kepingin. Tante Lisa aja baru kenalin Vito ke kita sekarang. Daripada ntar ada masalah. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Kesannya kayak kamu gak percaya sama Mama sama Vito. Ya bukan begitu sayang, tapi kan emang faktanya begitu kan. Kita baru kenal sama Vito. Kita baru dikenalin sama Vito sekarang. Lebih baik kita waspada kan? Lagian saya juga emang udah sewajarnya belum bisa percaya sama Vito. Saya aja baru kenal sama dia. Emang seharusnya kan saya jaga jarak. Aku gak nyangka kamu punya pikiran kayak gitu. Kamu tuh ya, kayak mama tau nggak, orangnya nggak sabaran. Mama kan udah bilang, kamu jangan bahas itu dulu di depan mereka. Karena kalau kamu bahas itu, kesannya tuh jadi terburu-buru banget. Ya, I'm sorry, Mam. Aku juga tadi ngerasa Pangeran nggak suka. Besok aku langsung minta maaf sama dia. Biar dia nggak salah paham. Ya, bagus sih gitu sih. Pokoknya, jangan bikin Pangeran itu merasa tersinggung. Apalagi sekarang, dia belum bisa membangun bisnisnya sejak keluar dari perusahaan omanya. Mama juga denger sih, kemarin ditawarin kerja di perusahaan Om Raymond, dia nggak mau. Dia kelihatan banget ingin nunjukin bahwa dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dan bisa mengurus acara pernikahan ini sendiri dan membahagiakan adik kamu, Putri. I feel so guilty. Semoga Putri sama Pangeran nggak ada masalah apa-apa. Sayang. Tunggu dong, kamu mau kemana? Aku mau pulang. Ya udah saya anterin kamu pulang ya. Aku mau pulang sendiri. Sayang, emangnya kenapa sih? Kamu tersinggung karena omongan saya soal Vito barusan? Kalau iya ya saya minta maaf. Tapi saya kan cuma jujur aja sama kamu. Saya nggak mau tutupin perasaan saya. Ya emang itu yang saya rasain sekarang. Ya udah, aku tetap mau pulang sendiri. Ya udah saya anterin ya, nggak mungkin dong kamu pulang malam-malam sendirian. Aku bisa jaga diri. Aku mau pulang sendiri aja. Ya tinggal saya anterin sayang. Maafin saya sayang. Saya bener-bener nggak maksud nyinggung kakak kamu. Saya belum bisa melupakan perbuatan mamahnya Putri ke saya. Rasanya saya ingin membalas perempuan gak punya manner itu. Apa saya ajak ketemuan saja perempuan itu? Bu Soraya, baik-baik aja kan? Gimana mau baik-baik saja? Jelas-jelas kaki saya cedera karena mamahnya Putri. Salah strategi nih ngomong sama Bu Soraya. Jadi kena sembur saya. Rasanya saya tidak bisa memaafkan mamahnya Putri. Saya ingin sekali membalas perbuatannya. Supaya dia juga merasakan bagaimana sakitnya saya. Bu Soraya, yang sabar Bu. Balas dendam tuh nggak baik. Gimana mau sabar? Pangeran ninggalin saya gara-gara Putri. Kaki saya jadi seperti ini gara-gara mamahnya Putri. Mereka berdua sudah menghancurkan hidup saya. Pangeran, have a seat. Thank you ya udah datang ke sini. Sebenarnya saya ajak ketemuan kamu karena saya mau minta maaf atas sikap saya semalam. Saya terlalu bersemangat dengan pernikahan adik saya. Sampai-sampai saya bicara di luar batas. Oh ya, Pangeran udah sarapan belum? Kalau mau pesan aja. Mau minum mau all. That's okay. Tadi saya udah makan. Oke. Saya juga mau minta maaf ya atas sikap saya kemarin. Jujur, awalnya saya kaget tahu kalau ternyata Putri punya kakak dan Tante Lisa punya anak lagi. I can understand. Tapi sebenarnya the problem is not about the wedding. Jujur saya nggak terlalu mikirin pesta pernikahan yang besar, yang mewah.
itu pun saya nggak kepikiran. Sekarang yang menjadi problem utama saya adalah supaya saya bisa menikah dengan Putri. Karena jujur, sekarang lagi banyak banget masalah. Masalah Putri yang mau S2 ke luar negeri, masalah Putri dengan penyakitnya, masalah Tante Lisa yang berantem sama Oma. Itu semua membuat pernikahan saya dan Putri semakin sulit. Jadi jujur untuk saat ini, bukannya saya nggak butuh bantuan dari Vito, tapi saya emang nggak kepikiran. Saya juga ikut nyesal atas apa yang terjadi sama oma kamu dan mama saya. Mama saya memang orangnya keras. Dia paling nggak bisa direndahkan sama orang lain. Ya, saya paham itu. Tapi demi kebaikan adik saya, jika saya harus minta maaf sama oma kamu, saya harus dia. Supaya kalian bisa dapat restu dari orang tua. Tapi saya rasa itu nggak akan merubah apapun. Karena permasalahan di sini bukan soal meminta maaf. Tapi memang pada dasarnya, oma saya nggak setuju kalau saya menikah dengan Putri. Karena kamu tahu sendiri kan, Putri punya penyakit kista dan itu membuat Putri sulit untuk punya anak. Dan oma nggak ingin itu terjadi. Karena bagi oma, keturunan dia adalah segalanya. I see. Pertemuan kita memang cukup mengejutkan. Who knows, Mama Lisa punya anak lain selain Putri, kan? Sebenarnya saya sendiri yang minta sama Mama supaya nggak kasih tahu dulu sama Putri. Saya takut Putri shock dan makin berat untuk menerima Mama. I understand. Tapi emang lucu juga ya, kalau dipikir-pikir ternyata Putri punya kakak. Tapi kalau diperhatiin ya, kalian berdua juga mirip. By the way, sebenarnya saya sengaja ajak kamu ke sini. Sekalian mau nawarin kamu untuk join dengan perusahaan saya di Singapura. Ya perusahaannya memang punya Mama. Tapi semenjak Mama pindah ke Jakarta, saya yang jalan. Kalau kalian juga udah nikah, kamu sama Putri bisa tinggal di Singapura juga. Jadi maksudnya, kamu ingin mengajak saya dan Putri untuk tinggal di Singapura? Ya, itu cuma saran aja. Keputusannya balik lagi ke kalian berdua. Sebenarnya, saya udah punya ide untuk bangun startup bisnis saya sendiri di Jakarta. Saya bersama sahabat-sahabat saya. Tapi offer dari kamu akan saya pikirkan juga. Saya pertimbangkan. Of course. Silakan kamu pertimbangkan dulu. Sebenarnya tawaran Vito menarik juga sih. Kalau saya sama Putri pindah ke Singapura, kita jadi bisa jauh dari Oma. Putri juga bisa jalin pengobatan dia di sana. Ki, Hai Comel. Nih, saya bawain oleh-oleh dari London. Pas kamu kuliah di sana, kamu suka banget kan sama coklat ini? wait. Bukannya kamu ke Amsterdam ya, bukan London ya? Kok kamu bisa beliin ini sih? Saya pesan online, terus saya kirim ke Amsterdam. Lebih dekat dikirim ke sana kan, daripada dikirim ke Indonesia. Kamu tuh ya Ki ya, kalau misalnya kesukaan aku deh, emang juaranya. Ki ya? Nih. Saya bawain oleh-oleh juga buat Tante Nawang, Om Raymond, buat Putri juga ada. Mereka semua di rumah kan? Oh, Dedi sama Ibu ada di rumah kok. Tapi kalau misalnya Putri nggak ada, soalnya dia udah ke apartemennya Tante Lisa. It's okay, yang penting Om Raymond sama Tante Nawang ada di rumah. Mereka kan jauh lebih penting dikasih hadiah. Putri nyusul aja kan bisa. Yaudah kalau gitu, aku panggilin Dedi sama Ibu dulu ya. Di balik tawanya ya, gue bisa lihat ada kesedihan di wajah Mel. Pasti berat buat dia relain Tristan buat dampingin Maura.
kalau Tristan dan Maura nggak ngambil langkah buat lebih dekat, gue bakal nekat ngelamar Mel ke Om Raymond.